pembunuhan kakak tiri Presiden Korea Utara diduga melibatkan warga negara Indonesia, warga negara Vietnam, dan warga negara Malaysia serta Korea Utara. Seorang WNI asal Serang, Banten, Siti Aisyah, menjadi tersangka pembunuhan tersebut. Bagaimana Siti diduga terlibat pembunuhan tersebut masih belum jelas. Apakah pembunuhan ini melibatkan jaringan intelijen yang begitu rumit? Kami akan mengupasnya bersama dengan dua narasumber pagi ini. Yang pertama adalah Sutioso, mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Selamat pagi, Bang Yos. Pagi. Kemudian ada Wawan Purwanto, Direktur Informasi BIN. Selamat pagi, Pak Wawan. Selamat pagi, Mbak. Bang Yos, saya bertanya kepada Bang Yos terlebih dahulu. Siti Aisyah ini diduga sebagai agen rahasia Korea Utara. Kita bertanya, apa iya seorang Siti Aisyah yang namanya tidak kita kenal tiba-tiba menjadi seorang agen Korea Utara? Nah, bagaimana cara mengecek kebenaran ini, Bang Yos? Ya, saya mau mengupas dulu ya. Jadi operasi seperti ini itu banyak dilakukan di beberapa negara. Saya ingin memberikan contoh yang terkenal saja ya. Misalnya Badan Intelijen Israel, Mossad, itu memburu mantan pasukan khusus Nazi SS itu sampai ujung dunia di mana. Karena masalah dendam kan. Dulu waktu Perang Dunia, Nazi ini membunuh secara massal Yahudi kan. Ya. Jadi dia cari. Setelah Israel sebagai negara dan merasa kuat dirinya, cari sampai padahal sudah ganti wajah berapa kali, udah ganti warga negara berapa kali, tetap aja bisa dapat. Dan dibunuh, dibantai di tempatnya. Operasi kedua yang terkenal lagi adalah CIA ya, dan intelijen Amerika yang memburu Osama bin Laden. Tentu latar belakangnya beda kan, karena ini dianggap berbahaya karena dia adalah tokoh teroris dianggapnya oleh Amerika Serikat ya, diburu sampai ke Pakistan. Nah, mengapa sekarang Kim Jong-nam harus dilenyapkan? Ya. Di Korea Utara, di dalam dinasti Kim Jong-il, ya presiden yang sudah meninggal, ini orang ini, Kim Jong-nam ini adalah putra sulungnya dari istri yang berbeda kan. Sedang Kim Jong-un yang berkuasa sekarang ini justru bungsu gitu. Jadi ini merasa punya hak gitu kan. Nah akhirnya dia mungkin atas tekanan ini terkeluar negeri kan. Nah saat di luar negeri tentu Kim Jong-un ini memandang ini orang berbahaya kan. Satu saat atas dukungan negara yang bisa kuat saja menggantikan dirinya, memposisikan posisi dia kan. Yang kedua juga kalau tidak dia bisa digarap oleh lawan dia, Korea Utara, Korea Selatan maupun Amerika Serikat. Jadi harus dilenyapkan. Nah di dalam operasi seperti ini tentu ada organisasinya. Ya. Katakan di dalam sebutan intelijen itu ya, kalau Kim Jong-unnya itu big boss itu ya, Badan Intelijen mereka Korea Utara itu bosnya gitu. Pasti ada agent handler namanya, mengendalikan agent. Nah, agent handler ini bisa merekrut berbagai pihak kan, yang dianggap punya akses atau yang dianggap bisa melakukan sebagai tangan dia. Nah, ada satu orang, jadi Aisyah ini kan sebenarnya TKI ilegal di Malaysia ya, di mana dia kerja di spa. Gitu, jadi sering pulang, balik lagi sebagai wisatawan terus kerja di situ. Jadi terapis salah pijat satunya gitu ya? Ada juga teman dia, sahabat dia itu cewek Korea, Vietnam. Nah, cewek Vietnam ini dipasari oleh orang Korea. Inilah agent yang sebenarnya dari Korea Utara kan. Sementara si Aisyah ini pacarnya orang Malaysia, gitu. Nah, mereka ini Aisyah dan orang Vietnam ini sudah berlatih beberapa kali. Berlatih apa, Bang Yos? Berlatih untuk melakukan kegiatan itu yang di cover seakan-akan itu kegiatan lucu-lucuan, reality show gitu loh. Jadi maksud Bang Yus memang ini benar ada mereka itu direkrut dari intelijen Korea Utara? Ya, karena latar belakangnya Siti Aisyah kita lihat kan, mungkin juga Vietnam ya, pasti ekonominya juga payah ya. Lalu tingkat pendidikannya juga rendah, artinya mudah dibohongin gitu kan. Untuk melakukan kegiatan lucu-lucuan padahal itu pembunuhan. Saya rasa ini anak nggak sadar gitu kan. Nggak sadar tapi ikut sudah berlatih untuk melakukan adegan itu. Latihannya juga untuk lucu-lucuan tadi, gitu syuting kan. tadi ya. Kan. Bahkan kalau paling tidak 3 kali dia latihan kan. Setiap latihan dikasih $100. Gitu kan. Jadi sebelum pembunuhan itu yang terakhir kali juga berlatih di dekat airport sana mereka. Bagaimana si Siti Aisyah suruh pakai tepuk tangan, ya dipolesin body lotion saja kan, pura-puranya kayak begitu kan latihannya itu. Terus si Vietnamnya ini yang tukang nyuntikkan. Jadi kejadiannya seperti itu. Dan
tentu saja dalam konteks ini saya meyakini bahwa Siti Aisyah ini berdiri sendirilah. Artinya kegiatan yang dia lakukan itu adalah individu, tidak mengkait kepada institusi kita, apalagi BIN, tidak mengkait negara kita gitu. Jadi apa yang mesti kita lakukan sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana memikirkan dia, memberikan bantuan hukum sehingga anak yang susah ini ya, yang dibodohin oleh pihak intelijen Korea Utara ini bisa kita selamatkan. Baik, oke. Tapi mengapa seorang Siti Aisyah, Bang Yos? Kenapa? Apa yang kira-kira membuat Siti Aisyah ini dipilih sebagai eksekutor? Ya karena keluhannya itu tadi. Dia bodoh, dia butuh ekonomi. Dari sekian banyak $100. orang yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia. Ya karena pada saat ketemu dia dipelajari oleh agen yang dari Korea Utara itu, ini cocok orang ini kan. Apalagi mereka kan kawan berdua ini kan, jadi tidak ada masalah. Itu antara Siti Aisyah dengan orang